أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم يغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesempatan untuk menuntut ilmu, mendengarkan nasihat-nasihat dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga dari ucapan para ulama salafus salih dan yang mengikuti jejak mereka hingga hari ini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita keikhlasan dan juga mudahkan kita untuk memahami serta mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Dan juga mudah-mudahan kita termasuk dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din." Siapa yang Allah inginkan untuknya kebaikan, maka Allah fahamkan dia dalam masalah agama. Dan insyaallah pembahasan kita pada malam hari ini berjudul sebab-sebab yang dapat membantu kita untuk meninggalkan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita perlu membahas ini? Karena kita berada di suatu zaman betapa dosa dan kemaksiatan sangat mudah sekali dilakukan. Bahkan dosa dan kemaksiatan itu sudah mulai dianggap enteng dan ringan, dilakukan oleh kaum muslimin dan muslimat setiap hari. Dan yang menyedihkannya, dosa-dosa tersebut dianggap ringan, dianggap hal yang biasa. Nah, disitulah letak bahaya tatkala dosa sudah dientengkan, sudah diremehkan.
terus dilakukan. Nah, kita juga berada di suatu zaman sarana atau wasilah untuk mengamalkan maksiat ini begitu mudah. Baik itu dosa dengan penglihatan, dosa dengan pendengaran, atau dosa dengan lisan, atau dosa dengan anggota-anggota badan yang lainnya sangat mudah di zaman ini. Dengan adanya HP ini, orang ingin melihat hal yang haram sekejap saja, tinggal dia buka. Orang ingin mendengar yang haram, tinggal dibuka juga. Bahkan orang ingin menipu, nggak perlu dia keluar rumahnya. Orang ingin berdusta, menipu orang, orang ingin berjudi, semuanya dalam genggaman. Menyebarkan aib orang juga mudah. Menjelek-jelekkan orang mudah juga. Sehingga kondisi ini membuat kita harus peduli satu sama lain, saling tolong menolong, agar kita bisa menghindarkan dosa-dosa yang seolah-olah sedang mengepung kita ini. Tua maupun muda, laki maupun perempuan, semua kita wajib berusaha, berupaya bagaimana kita sebisa mungkin terhindar dari dosa. Kalau kita sudah berusaha sekuat tenaga dan kita terjerumus, kita segera istighfar. Segera istighfar. Tetap kita berusaha, jangan melakukannya. Kalaupun terjerumus, karena manusia memang mesti akan tergelincir, maka segera dia beristighfar. Nah, sekarang pertanyaannya, apa sebab-sebab yang bisa kita lakukan agar kita bisa terhindar dari perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat ini? Nah, kita akan sebutkan yang pertama, muraqabatullahi ta'ala. Yang pertama adalah selalu menyadari bahwa kita ini diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Merasa diawasi oleh Allah ini penting. Di al-muslim yastash'ir anna Allah yarahu fi kulli hin. Seorang muslim hendaklah selalu menyadari bahwasanya Allah senantiasa melihatnya dalam setiap keadaan. Fis sirri wal alan. Allah senantiasa melihatnya baik dikala sendiri maupun di saat ramai. Fala yajru 'ala irtikabi ma'siyatin. Dengan demikian dia akan berhati-hati melakukan yang haram. Dia sedang bersendirian, terbesit ingin melihat yang haram, datang kesadaran Allah sedang melihat saya. Allah sedang melihat dan menyaksikan perbuatan saya ini. Akhirnya ngerem dia. Ya'lam anna Allah muttali'un alaih. Dia selalu menyadari Allah sedang melihatnya. Nah, ini akan membuat kita takut bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak Allah mengabarkan di dalam Al-Qur'an bahwasanya Dia Maha melihat gerak-gerik hambanya. Banyak dalam Al-Qur'an, innallaha bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah selalu mengawasi kalian. Innallaha bima ta'maluna khabir, juga banyak. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Nah, kalau ini tertanam pada diri kita, pada diri istri kita, anak-anak kita, dimanapun kita berada, kita akan hati-hati berbuat maksiat. Tapi sebaliknya, bila rasa diawasi ini tidak ada,
Sehingga ketika dia sendiri, maka yang pertama kali terbesit dalam dirinya adalah bagaimana bermaksiat kepada Allah. Kalau enggak ada orang tuanya, segera dia bermaksiat kepada Allah. Ya. Enggak ada ustadznya, ya. Enggak ada ustazahnya, enggak ada ibunya, segera dia bermaksiat. Kenapa? Karena enggak ada rasa diawasi, itu enggak ada. Dia hanya takut dari pengawasan manusia saja. Ya. Dan jujur saja ini yang hilang sekarang di dada-dada kaum muslimin, terutama anak-anak muda. Ya. Betapa mudahnya terjerumus dalam dosa dan maksiat kalau sudah tidak ada yang melihat. Makanya para ulama mengingatkan, mengatakan la taj'alillah ahwanan nadhirina ilaik. Janganlah engkau jadikan pandangan Allah itu pandangan yang paling rendah terhadapmu. Artinya apa? Kalau manusia memandangnya enggak berani dia bermaksiat. Tapi giliran hanya Allah yang memandangnya, enggak peduli dia. Seolah-olah enggak penting pandangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang pertama, ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga dalam sabdanya riwayat Tirmizi, beliau mengatakan ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bertakwalah kepada Allah dimanapun Anda berada, dimanapun, takut kepada Allah, bertakwa. Ya. Dan iringilah perbuatan yang buruk dengan perbuatan yang baik. Niscaya perbuatan buruk itu akan dihapus oleh perbuatan baik. Dan berperilakulah, berakhlaklah terhadap manusia dengan akhlak yang mulia. Nah, ini yang pertama. Kalau kita ingin terhindar dari kemaksiatan, banyak-banyak ingat Allah sedang lihat kita. Allah sedang menyaksikan kita. Ya. Sehingga jadi rem dia itu. Dia jadi rem bagi kita. Jadi kalau anak kita tanamkan demikian, meskipun kita tinggal di rumah sendirian dia enggak berani dia karena Allah yang dia takutkan. Tapi kalau kita mengandalkan pengawasan kita, CCTV kita, satpam kita, semua ada lengahnya. Ya. Enggak mungkin manusia ini bisa mengawasi 24 jam, tidak bisa. Makanya Imam Ibnul Qayyim mengatakan dalam kitabnya Madarijus Salikin, man raqaballaha fi khawatirihi asamahu Allahu fi harakati jawarihihi. Siapa yang merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam dirinya dia sadari itu, maka Allah akan lindungi gerak-geriknya dari kemaksiatan kepadanya. Allah lindungi dia. Kemudian yang kedua, sebab yang kedua agar kita bisa menghindari atau meninggalkan kemaksiatan adalah istisy'ar ni'amillahi alaina. Ya. Menyadari betapa banyaknya nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Ya. Apa kaitannya? Ya. Kaitannya adalah tatkala kita mengamati diri kita ini, merenungkan betapa banyaknya nikmat Allah pada kita, melihat nikmat Allah, mendengar nikmat Allah, ya. Bergerak, berjalan, berlari, berbicara, ya. Rizki, banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kalau kita hitung satu persatu, enggak akan bisa. Allah mengatakan wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kalian menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu menghitung. Ya, dalam ayat yang lain Allah mengatakan surah An-Nahl ayat 53, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Kenikmatan apa saja yang ada pada dirimu itu datangnya dari Allah. Apa manfaatnya kita memperhatikan nikmat-nikmat ini? Akan tumbuh cinta itu. Oh, betapa besar kecintaan Allah terhadap saya. Sudah sepatutnya saya tunduk pada perintahnya. Sudah sepatutnya saya jangan langgar larangan-larangannya.
Jadi orang kalau tumbuh cintanya, dia akan beribadah tanpa disuruh. Dia akan beribadah tanpa dipaksa. Dia akan beribadah dengan kesadaran sendiri bahwasanya sudah sepatutnya dia beribadah, menghambakan diri. Karena dia perhatikan nikmat ini begitu banyak. Dan juga yang terpenting, tumbuh rasa malu bermaksiat kepada Allah. Sudah diberikan nikmat yang banyak, bukannya disyukuri, malah digunakan nikmat itu untuk menentang Allah. Digunakan nikmat itu untuk menerjang larangan-larangan Allah. Malu. Allah berikan nikmat, bersyukur caranya. Sekiranya kita bersyukur, belum bisa juga menutupi semua nikmat itu. Nah, rasa malu ini akan mencegah kita dari kemaksiatan. Malu. Apalagi tidak ada orang yang bermaksiat kecuali dia bermaksiat itu dan menggunakan nikmat Allah. Dia beli minuman keras, dia beli pakai apa? Nikmat Allah. Dia minum juga pakai nikmat Allah. Menggunakan nikmat Allah ya, dengan kemaksiatan kepada Allah, ini bagian dari kufur nikmat. Ya. Kufur nikmat, tidak mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan. Ya. Nah, ini yang kedua. Maka kita dibutuhkan juga ya. Allah merintahkan kita untuk merenungkan nikmat-nikmat Allah yang ada pada diri kita agar kita malu bermaksiat kepadanya. Wa fi anfusikum afala tubsirun, kata Allah. Pada diri kalian saja ya, banyaknya nikmat Allah itu, afala tubsirun, apakah kalian tidak lihat? Pada diri kalian saja apakah kalian tidak perhatikan, kata Allah. Jadi nikmat-nikmat Allah yang banyak pada diri kita membuat kita luluh untuk beribadah kepadanya. Bukan malah membuat kita menentang dan maksiat kepadanya. Kemudian yang ketiga, di antara sebab ya, agar kita bisa menghindari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, al-ilm bi'awaqibil ma'asi. Mengetahui akibat-akibat buruk dari perbuatan maksiat itu sendiri. Nah, kitab yang sangat bagus ya kalau kita ingin ya, mengetahui dampak buruk dari dosa adalah kitabnya Imam Ibnul Qayyim. Ya. Ad-Da' wad-Dawa judulnya. Atau Al-Jawabus Syafi. Ya. Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anid dawa'is syafi. Jadi Ibnul Qayyim pernah ditanya oleh seseorang yang kecanduan dengan maksiat. Dia bertanya mengatakan, wahai imam, saya ini sudah kecanduan dalam dosa. Sampai-sampai saya tidak bisa lagi meninggalkannya. Setiap saya berusaha meninggalkannya, selalu dia semakin mendekat. Apakah bisa saya masih ini sembuh? Dia nanya itu. Kemudian dijawab oleh Imam Ibnul Qayyim. Jawabannya satu kitab. Di antara caranya, kata Ibnul Qayyim, ingat dampak buruk dari dosa itu. Maka Ibnul Qayyim membawakan di sana banyak sekali dampak dari perbuatan dosa. Kehinaan, kesengsaraan. Ya. Kemudian dosa bisa melahirkan dosa berikutnya. Hilangnya keberkahan hidup. Ya. Hilangnya keberkahan ilmu. Terhalangnya seorang dari ilmu yang bermanfaat. Kemudian juga dibenci oleh Allah, dibenci juga oleh hamba. Dan di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, dampak buruk dari dosa ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innal 'abda idza aznaba dzanban nukitat fi qalbihi nuqtatan sauda. Sesungguhnya seorang hamba apabila dia melakukan sebuah dosa, maka akan dititikkan di hatinya bintik hitam. Kalau kita melakukan dosa, berarti ada noda hitam di hati kita. 100 kita lakukan, 100 noda hitam.
1000 kita lakukan, 1000 titik hitam. Bagaimana nasibnya hati kalau penuh dengan bintik-bintik hitam? Maka dia akan malas beribadah kepada Rabbnya. Karena hati itu kata para ulama bisa dia sakit. Bahkan bisa dia mati. Wal'iyadzubillah. Kalau dia sakit, malas beribadah. Tapi giliran maksiat senang dia. Tanda hati yang sakit. Giliran taat kepada Allah berat. Kecondongannya kepada syaitan. Ya, apalagi kalau dia mati, kebalik sudah. Ya, yang maksiat digemari, ya, yang ketaatan justru dia hindari. Ya. Jadi kemaksiatan yang kita lakukan ini dampaknya besar bagi hati kita. Jadi malasnya kita beribadah, beratnya kita menjalankan kewajiban, apalagi yang sunnah-sunnah. Bisa jadi akibat dosa-dosa itu. Dosa ini juga bisa memberatkan punggung kita dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kata Nabi, apabila seorang hamba melakukan sebuah dosa, maka akan dititikkan di hatinya titik hitam. Fa idza taba wa naz'a wastaghfara saqula qalbuhu. Tapi jika dia segera bertaubat, jika dia segera menyesal meninggalkannya, jika dia segera istighfar, maka dibersihkan lagi hatinya. Nah, ini juga keutamaan istighfar, ya. Kalau dia segera istighfar, dibersihkan. Wa in 'ada zadat hatta ta'lu qalbahu. Apabila dia kembali lagi, maka kembali lagi titik-titik itu semakin banyak. Ya. Dan itulah yang disebutkan dalam surat Al-Mutaffifin, Ar-Ran itu. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak. Ya. Bahkan itulah Ar-Ran. Ya, bintik-bintik hitam, ya, ala qulubihim, yang menutupi hati mereka karena sebab dosa-dosa dan maksiat itu. Jadi semua kita butuh ini. Semua kita soalnya melakukan dosa, ya, siang dan malam. Ya, kita laki maupun perempuan sama. Allah mengatakan dalam hadis qudsi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar, wahai hambaku, sungguhnya kalian ini melakukan kesalahan, melakukan dosa siang dan malam. Dan ingat juga dosa ini bisa mendatangkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Di dunia dan di akhirat. Sebagaimana ucapan Ali, ma nazala bala'un illa bidzanbin, tidaklah turun malapetaka kecuali karena dosa. Wa ma rufi'a illa bitaubatin, dan tidaklah musibah itu diangkat kecuali dengan taubat. Allah juga berfirman di surat Asy-Syura ayat 30, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum, dan musibah apa saja yang menimpamu, ya, maka itu karena sebab dosa-dosa kalian, sebab perbuatan tangan-tangan kalian. Dan Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau juga mengatakan, al-ma'asi turithu qaswatal qalbi wa tu'mil basirata wa tub'idul 'abda 'an rabbih. Kemaksiatan-kemaksiatan itu akan menyebabkan hati menjadi keras. Ya, hati yang keras tuh enggak mempan nasihatnya. Susah ditembus oleh nasihat. Hati yang keras. Ya. Wa tu'mil basirah, dan membutakan basirah. Basirah ini ilmu, ilmu akan tumpul ilmunya. Jadi orang yang bermaksiat itu, ya, ilmunya tidak bermanfaat, kurang keberkahannya. Ya, jadi ketajaman, ya, basirahnya, ilmunya kurang, pengaruh maksiatnya. Wa tub'idul 'abda an rabbih, dan juga menjauhkan hamba dari Rabbnya.
dalam kitabnya Majmu' Fatawa, ya. Menjauhkan hamba dari Rabbnya. Kemudian yang keempat, di antara sebab agar kita bisa terhindar dari perbuatan dosa dan maksiat adalah suhbatus salihin. Berteman dengan orang-orang yang saleh. Dan ini poin yang sangat penting. Di zaman kita ini kan ada macam-macam grupnya kadang, ya. Nah, kita juga jangan asal-asal gabung. Grup apa itu yang jelas. Begitu juga kawan-kawan dekat ini yang senantiasa membersamainya, ya. Sehari-hari terus bareng, maka dampaknya besar. Kalau teman-temannya ini orang-orang yang tidak peduli tentang kewajiban sholat, lama-lama dia juga akan ikut. Ya. Kalau teman-teman yang kerjaannya minum minuman yang haram, makan makanan yang haram, lama-lama dia juga akan ikut. Kalau temannya hobinya ngomongin orang, ya, mengomongin kekurangan orang, maka lama-lama juga dia akan terbiasa ngomongin orang. Ya. Maka Nabi SAW 1400 tahun lalu sudah menasihatkan tentang ini. Beliau mengatakan al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Riwayat Imam Abu Daud dan Tirmidzi. Seseorang tergantung teman dekatnya. Ya, agama seseorang tergantung teman dekatnya. Maka hendaklah kalian pilih-pilih siapa yang menjadi teman dekat kalian. Suruh kita pilih. Ya. Jadi teman dekat itu besar pengaruhnya. Jadi kalau kita ingin ya mendatanginya boleh, untuk mendakwahinya silahkan. Tapi kalau bergabung, ya, diam malah ikut-ikutan, ya ini dampaknya besar. Kita yang didakwahi jadi. Dan Allah Subhanahu wa taala juga dalam surat Al-Kahfi ayat 28 juga memerintahkan nabinya dan juga untuk kita semua agar bertemanlah dengan orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha." Sabarkanlah dirimu bersama orang-orang yang berdoa kepada Tuhannya di waktu pagi dan petang karena menginginkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di tafsiran ayat ini, para ahli tafsir menyebutkan di antara sebabnya adalah tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, berusaha mendakwahi tokoh-tokoh Quraisy, berusaha mendakwahi mereka, mereka membuat syarat, jangan, ya, jangan dudukkan kami bersama orang-orang rendahan ini, kata mereka, orang-orang miskin, budak, jangan. Buatkan kami majelis khusus. Ya. Usir dulu orang-orang yang rendahan ini, jangan sejajarkan kami. Allah turunkan nih, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Sabarkan dirimu Muhammad sama orang-orang yang taat ini. Sama orang-orang yang baik ini, sabar. Wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Jangan tinggalkan mereka beralih kepada tokoh-tokoh ini karena hanya menginginkan perhiasan dunia, jangan. Ini berarti keutamaan komunitas yang baik. Bahwasanya komunitas yang baik itu akan mengingatkan kita ketika kita salah, menegur kita ketika kita salah, mengingatkan kita ketika kita lalai, dan juga menjauhkan kita dari
kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Didukung kita kalau melakukan kebaikan. Nah, ini bagus, teman yang seperti ini bagus. Ya. Kalau teman yang semua perbuatan kita didukung, haram pun didukung, ya. Menipu didukung, berdusta didukung, makan yang haram didukung, ini bukan teman. Ini layaknya syaitan yang membiarkan kita terjerumus dalam api neraka. Makanya dikatakan ya, para ulama dahulu, man nasahaka faqad ahabbaka wa man dahanaka faqad khanaka. Siapa yang menasihatimu, dialah yang mencintaimu. Tapi siapa yang membiarkanmu membenarkan segala perbuatan, maka dia telah mengkhianatimu. Kadang dibuat indah ya dengan slogan setia kawan. Kalau dia dilarang, kamu enggak setia kawan. Ini perkawanan karena syaitan ini. Didukung, mencuri, membunuh, berzina dengan alasan setia kawan. Ini kesetiaan yang mengajak kepada neraka ini. Kesetiaan yang membawa kepada neraka. Dan ada syairnya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala yang sangat indah ya, dan menunjukkan ketawaduan beliau. Beliau pernah mengatakan dalam bait syairnya, uhibbus salihin wa lastu minhum la'alli an anala bihim syafa'ah. Aku mencintai orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh itu. Walastu minhum. Meskipun aku belum tergolong seperti mereka. Jadi beliau merendahkan diri, rendah hati. Mengatakan aku cinta orang-orang saleh meskipun aku enggak saleh. Meskipun aku tidak tergolong seperti mereka. Ya. Karena aku berharap mendapatkan syafaat berteman dengan mereka. Disebutkan di antara syafaat nanti pada hari kiamat, orang yang beriman memberikan syafaat pada kawan-kawannya dahulu di dunia. Suruh dia yang dia kenal di dunia, yang dia kenal baik di dunia, yang sedang dibersihkan neraka, diberikan dia kemuliaan tuh memberikan syafaat agar dikeluarkan temannya dari neraka. Ya. Makanya kata Imam Syafi'i, berteman dengan orang saleh ini aku sangat cinta. Sekalipun aku belum tergolong orang yang saleh. Wa akrahu man tijaratuhul ma'asi walau kunna sawa'an fil bidha'ah. Dan aku tidak suka orang yang barang-barangnya adalah kemaksiatan meskipun ya meskipun barang kami sama ya. Jadi beliau mengatakan aku enggak senang orang yang gemar bermaksiat ya. Sekalipun aku kadang terjerumus dalam maksiat, tapi aku tetap enggak suka kemaksiatan ya. Di beliau menyatakan kecintaan sama orang-orang yang saleh. Ya, juga sudah sepatutnya bagi kita untuk perhatikan hal ini. Dan kita sebagai orang tua juga perlu ya melihat siapa teman bergaul anak-anak kita. Dan kita sebagai orang tua berhak melarangnya. Kalau dia bergaul sama pemabuk, ya larang dia, jangan. Dia bergaul sama pencuri, kita larang dia. Atau yang perempuan bergaul sama orang-orang yang tidak menutup auratnya, misalkan mengajak kepada hal-hal yang haram, kita larang dia. Kita arahkan dia berteman dengan orang-orang yang baik. Karena dampaknya besar. Ya. Betapa banyak anak yang tadinya polos dia. Ya. Tidak bisa minum-minum karena dia bergaul sama orang seperti itu. Mungkin di awal dia tolak, yang kedua ditawarkan ditolak, ketiga, tapi kalau 10 kali, 20 kali, 50 kali ditawarin, lama-lama mau dia. Kadang ketika dia menolak diolok dia. Oh, kamu enggak keren ya. Kamu bencong misalkan, enggak mau minum. Ya. Akhirnya dia ya daripada dikatain, akhirnya dia ikut-ikutan. Nah, itu dampak dari kawan yang buruk. Kemudian selanjutnya,
Yang kelima di antara upaya kita agar bisa terhindar dari perbuatan maksiat ini adalah syughlul waqt bil ta'at. Ya. Mengisi waktu ini dengan ketaatan-ketaatan. Karena di antara sebab terjadinya kemaksiatan itulah adanya waktu yang luang yang tidak diisi dengan ketaatan. Ya. Tapi apabila waktu itu diisi dengan hal-hal yang bermanfaat, maka tertutup celah untuk melakukan maksiat itu. Ya. Dia misalkan bagi waktunya untuk beribadah, untuk mencari maisha, untuk bekerja, atau untuk bersama keluarga, dia bagi. Sehingga nggak ada tempat untuk bermaksiat. Tapi kalau hari-harinya kosong, nongkrong, ya, itu yang membuat dia apa? Ya ngelihat-lihat yang nggak bermanfaat. Ya. Karena nongkrong berjam-jam, akhirnya ngomongin orang sana kemari. Karena ya, waktu kosong itu ya, terlalu banyak dan dia tidak isi dengan ketaatan sehingga terbuang sia-sia. Ya. Di salah satu makanya cara untuk menghindarkan diri dari kemaksiatan, ya, sibukkan diri dengan hal yang bermanfaat. Begitu juga orang yang candu terhadap dosa, ada yang candu ya, dengan minuman misalkan atau dengan pergaulan yang bebas. Kalau dia ingin melupakannya, sibukkan sudah diri dengan hal yang bermanfaat. Jangan dia merenung, nanti lama-lama pengen dia kembali melakukannya. Ya. Kalau dia banyak melamun, banyak ini, banyak sendiri, nggak ada aktivitas yang bermanfaat, nah itu sudah muncul bisikan-bisikan syaitan. Ya. Jadi al-faragh sababun ra'isi lil wuku' fil ma'asi. Waktu yang kosong itu merupakan sebab utama juga terjerumus dalam hal yang haram. Maka anak kita juga kita bantu dia untuk membagi waktunya, kita arahkan dia. Ayo ke masjid. Sekarang waktunya baca Quran, waktunya kamu murojaah. Sana waktunya ke sawah misalkan. Biar dia terbagi. Kalau dibiarkan bebas, kosong, luang sendiriannya dengan HP-nya di rumah, ya, ini nggak mungkin dia hanya melihat hal-hal yang bermanfaat. Kadang karena banyaknya waktu akhirnya digunakan untuk hal yang sia-sia atau bahkan hal yang haram. Di faida syagalta waqtaka bil ta'at lam tajidil ma'siyatu makanan. Bila engkau isi waktumu dengan ketaatan, maka maksiat itu sulit untuk mendapatkan tempat. Sulit. Ya, jadi kalau kita lakukan ketaatan, lupa kita akhirnya hal-hal yang ya, yang maksiat, yang tidak berguna itu. Dan perlu kita ingat, kelak di akhirat, semua waktu yang kita tidak isi dengan kebaikan, kita akan sesali dia. Karena yang mendatangkan pahala yang kita isi dengan kebaikan, itu yang mendatangkan pahala. Yang kita isi dengan kemaksiatan atau yang kita isi dengan hal yang sia-sia, nggak ada manfaatnya, bahkan mudarat. Ya. Dan cita-cita orang di negeri akhirat nanti adalah bagaimana dia dikasih kesempatan sekali lagi hidup, ya, agar dia bisa beramal saleh. Nah ini juga pernah disabdakan oleh Nabi SAW tentang waktu ini. Banyak disalahgunakan waktu ini. Hadis yang sering kita dengar riwayat Bukhari, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua kenikmatan yang banyak manusia ini merugi dengannya, lalai darinya, tertipu dengannya. Nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Terutama yang muda-muda ini, anak-anak kita yang masih bajang ini. Yang paling banyak waktunya, paling sehat badannya. Tapi justru dua ini jadikan alasan untuk tidak beribadah. Oh, kita masih muda, nanti kita beribadah kalau sudah tua. Ya. Jadi kita sekarang senang-senang kata dia. Mumpung masih muda, lihat ya. Alasan yang dijadikan untuk tidak beribadah justru waktu luang dan kesehatannya itu. Ya. Nah, makanya ini perlu kita bantu dia untuk dia manage waktunya.
Dan anak muda kalau mampu dia taat kepada Allah, spesial ganjarannya. Nabi ketika menyebutkan 7 golongan yang akan diberikan naungan pada hari kiamat nanti, di saat manusia kepanasan semuanya, salah satunya adalah syabun nasya'a fi ibadatillah. Ya, pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemuda disebut. Saking susahnya mendapati pemuda itu istiqamah ya, di atas ketaatan. Ya. Makanya kalau ada pemuda rajin ke masjid ya, kita kasih diapresiasi ya, Masya Allah. Kita semangati dia agar dia istiqamah. Ya. Karena berat sekarang ujian pemuda ini. Ya, Syekh Dr. Abdul Razak ketika beliau ceramah membahas tentang anak muda menangis beliau. Ya, nggak bisa meneruskan ucapannya karena dia melihat kondisi pemuda umumnya sekarang ini ya menghabiskan waktunya dengan tontonan yang haram, perbuatan yang haram, perbuatan judi, mendekati zina, bahkan berzina sudah menjadi hal yang biasa. Menangis beliau sambil mengatakan butuh mereka ini dikasihani, butuh dinasehati, jangan diperturutkan terus ya, jangan perturutkan terus. Ya, kasihan dia soalnya. Dia juga butuh ya dinasehati. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah taala mengatakan Al-Imam Ibnul Jauzi ya, Ibnul Jauzi beliau mengatakan dalam kitab Sayyidul Khatir, al-faraghu rirrijal ghaflah. Waktu yang kosong bagi para lelaki itu adalah kelalaian sudah. Kalau ada waktunya kosong, aktivitas ibadah enggak, untuk ma'isyah juga enggak, itu udah lalai sudah. Ya, dia punya waktu, dapat pahala enggak, bekerja juga enggak. Berarti terbuang sia-sia, itu kelalaian. Ya. Wa man kana farighan falaysa lahu min dinihi wala dunyahu nasib. Maka siapa yang waktunya dibiarkan begitu saja kosong tanpa hasil, maka dia rugi dunia dan rugi juga akhirat. Ya, misalkan dia seharian momot aja, ya, seharian momot, atau seharian di depan TV-nya saja bekerja, enggak beribadah enggak, apa yang dia dapat? Ya. Atau seharian nongkrong di gerdu-gerdu pinggir jalan, ngelihat mobil lewat terus begitu berjam-jam, ya. Uang nggak dapat, pahala pun nggak dapat, ya. Dan ini biasa suami seperti ini akan dapat omelan dari istrinya ya, karena dia menghabiskan waktu berjam-jam, pulang-pulang makan ya. Nggak peduli dia beras ada apa enggak, lauk ada apa enggak, yang penting nongkrong. Nah ini bukan contoh yang bagus ya. Kemudian terakhir yang keenam, di antara upaya ya agar kita terhindar dari kemaksiatan adalah ad-du'a. Ya, banyak-banyak berdoa. Meskipun kita berilmu, tetap kita butuh berdoa. Kita hafal hadisnya misalkan, kita hafal keutamaannya, kita tahu dia wajib, belum tentu kita bisa mengamalkannya kalau Allah tidak mengetuk hati kita. Dan ini terbukti, kita saja lihat diri kita, banyak kita tahu hal yang wajib, hal yang sunnah. Kadang kita malas mengamalkannya. Kadang kita berat mengamalkannya. Bahkan tidak jarang kita tinggalkan yang wajib itu. Padahal kita tahu, menunjukkan ilmu saja tidak cukup untuk mengamalkan ketaatan. Itu butuh pertolongan Allah, butuh taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam doanya, kalau kita perhatikan luar biasa ya. Dalam doanya mengatakan Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Ada dua di situ. Minta ditunjuki kebenaran dan minta dibantu untuk mengamalkannya, mengikutinya. Ini dia sebab keselamatan itu bukan hanya mengetahui, tapi mengamalkan apa yang kita ketahui itu.
Dan itu butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sekarang ini kenapa kita malas, berat, barangkali gengsi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah enggak kita berdoa mengangkat tangan mengatakan, ya Allah mudahkan saya untuk sholat berjamaah. Ya Allah mudahkan saya untuk membaca Al-Quran. Ya Allah mudahkan saya untuk sholat malam. Jangan kita gengsi. Sekecil apapun yang kita butuhkan, angkat tangan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita ustad, ya, meskipun kita kiai, tetap kita butuh pertolongan Allah. Ya. Kan Nabi, apa kurangnya Nabi? Ilmunya tinggi, ketakwaannya tinggi. Tapi apakah dia minta pertolongan kepada Allah? Minta dia pertolongan. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong aku, bantu aku untuk bisa bersyukur kepadamu, mengingatmu, beribadah dengan baik kepadamu. Butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan Imam Nawawi mengatakan, ad-du'a silahul mu'min wa bihi yasta'inu ala dha'fi nafsih. Doa itu adalah senjatanya orang beriman, dan dengan doa itu dia bisa menguatkan kelemahan pada dirinya. Ya. Wa yadfa'u kaida syaitan, dan doa itu juga bisa mencegah gangguan syaitan. Nah, ini beliau bawakan dalam kitabnya Al-Azkar. Ya, pas sudah ya, azan nih, kita azan dulu.
Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'du. Iya, demikianlah yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Ada 6 poin ya. Usaha agar kita bisa terhindar dari kemaksiatan. Dan ini semata-mata sebagai pengingat untuk diri ini juga dan juga untuk para jemaah sekalian, mengingat kita berada di zaman betapa kemaksiatan itu mudah sekali ya. Sarananya mudah dan kita seolah dikepung ya, dengan kemaksiatan ini. Namun kita harus ada usaha, ada upaya ya menghindarinya. Dan kalaupun kita terjatuh, maka kita segera istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tulus dari hati kita agar kita tetap ya menghadap Allah nanti dalam keadaan diampuni dosa-dosa kita ini. Jadi itulah dia yang bisa kita sampaikan. Kalau ada para jamaah yang bertanya, kita persilahkan. Ada yang bertanya, Bapak-bapak, ibu-ibu? Mudah-mudahan jelas ya. Nggak ada yang bertanya? Iya, kalau nggak ada berarti itu saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dosa dan maksiat, dan agar Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam surganya kelak. Demikian, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.